Domo minasan konnichiwa. Hajimashite, watashi no na wa Ahlan Ahmad Alani desu. Hidan to yonde kure. Watashi wa 21A 組からです。私の背番号は043です。Surabaya Kokuritsu Daigaku no Gakka no Gakusei desu. Yoroshiku onegaishimasu. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang personal robot. Robot adalah suatu alat mekanik yang mampu melaksanakan tugas fisik dengan menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang ditanamkan di dalam otak robot atau kecerdasan buatan. Robot dalam bahasa Jepang adalah roboto. Jepang dikenal gemar menciptakan robot karena teknologi robot punya tempat istimewa di tengah realitas teknologi masyarakat di Jepang. Karena itu, Jepang itu memanfaatkan robot untuk mengurai sumber masalah seperti kemacetan, sulitnya untuk merekrut pekerja pabrik, pegawai pabrik, sampai susahnya mencari teman curhat. Untuk personal robot sendiri adalah robot yang diciptakan untuk kepentingan pribadi atau personal. Seperti namanya, robot ini digunakan sebagai barang milik pribadi. Contohnya, robot hewan peliharaan, robot teman curhat, atau lebih jauh lagi, robot dewasa. Personal robot itu sedikit berbeda dari bayangan kita ya. Dalam bayangan kita, robot itu adalah mesin yang terbuat dari perangkat keras dengan kecerdasan buatan, bukan? Namun sekarang perkembangan robot sudah sangat maju. Robot sekarang sudah berada di mana-mana. Tidak harus berbentuk manusia, bisa juga tanpa bentuk. Seperti Google Assistant atau bot di aplikasi-aplikasi tertentu. Di handphone, di laptop juga ada bot dalam bentuk software. Tanpa kita sadari ya, Google Assistant itu ternyata adalah personal robot. Seperti itu. Robot memang bisa ditugaskan untuk melakukan pekerjaan. Namun berbeda dengan personal robot yang ditugaskan sebagai teman curhat atau barang pribadi individu. Itu perbedaannya teman-teman. Lalu ada contoh personal robot di Jepang. Yang pertama ada robot bernama Parlo. Robot bernama Parlo ini adalah robot ciptaan dari perusahaan besar Jepang bernama Fujisoft Incorporated ya, yang telah mengeluarkan personal robot yang bernama Parlo. Robot ini bisa menjadi teman bermain di rumah. Robot yang aktif dan interaktif ini bisa melakukan berbagai hal seperti menyapa, mengobrol, bernyanyi, dan menari. Berikutnya yang kedua ada contoh personal robot Charlie namanya ya. Robot Charlie ini adalah buatan Yamaha, perusahaan besar Jepang ya. Charlie robot seukuran muk dengan kepala bulat, hidung merah, dan memakai dasi yang bisa menyala merupakan robot yang menemani kita saat lelah bekerja. Robot satu ini bisa berbicara dan memutar lagu. Namun uniknya dari robot ini, lagu yang diciptakan itu adalah lagu secara spontan. Lagu yang langsung keluar dari otak robot ini. Jadinya lagu yang spesial buat pemilik robot. Ya, salah satu pemilik robot Charlie bernama Nami Hamura. Itu adalah konsumen prates yang dipilih oleh Yamaha untuk menguji robot ini. Dan robot ini ditempatkan di rumahnya Nami Hamura. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada wawancara dengan ahli robotik. Ahli robotik ini bernama Niyama Ryuma. Ya. Menurutnya, yaitu ingin membuat robot lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari dan bekerja berdampingan dengan manusia. Niyama ingin melihat robot yang lebih terikat dengan kehidupan sehari-hari. Sekarang ini, robot diciptakan menyerupai manusia dan hewan. Namun, Niyama sendiri itu ingin mempunyai target yang lebih dari itu. Niyama ingin membuat robot diterima oleh human society terlepas dari penampilan mereka dan bisa menjadi pendamping sejati atau
bahkan anggota keluarga.